Tahun ini nampaknya belum bisa dibuka dulu. Kalau teman-teman baca berita, mungkin banyak yang kaget dan bertanya-tanya, bener nggak sih CPNS 2025 itu dibatalkan? Nah, berita terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memang mengatakan bahwa rekrutmen CPNS dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun ini tuh resmi ditiadakan. Jadi buat teman-teman yang udah siap-siap belajar, latihan, dan berharap jadi abdi negara, mungkin harus menunda dulu impian itu. Lalu apa sih alasannya kok sampai dibatalin? Ternyata alasannya itu bukan karena efisiensi anggaran, tapi Ibu Menteri menjelaskan bahwa peniadaan seleksi CPNS 2025 ini lebih karena pemerintah masih sangat fokus untuk menyelesaikan proses seleksi calon aparatur sipil negara yang belum selesai. Bayangin, dari tahun lalu itu masih belum selesai loh. Masih banyak tahapan yang harus diselesaikan, termasuk pengangkatan CPNS yang targetnya pertengahan tahun ini dan PPPK sekitar bulan Oktober. Jadi, kalau dipaksain buka rekrutmen lagi tahun ini, dikhawatirkan akan tumpang tindih beban kerja dan anggaran di instansi pemerintah. Jadinya, pemerintah mau memastikan bahwa yang tahun kemarin ini udah selesai dulu nih, sebelum membuka lowongan lagi. Terus dampaknya apa ya? Ya, tentunya kabar ini banyak membuat calon pelamar gigit jari. Ribuan honorer yang berharap bisa diangkat jadi ASN lewat jalur CPNS atau PPPK juga jadi was-was. Tapi Kementerian Pan-RB menjamin kok tidak akan ada PHK massal. Buat honorer yang belum lolos seleksi tahun ini, pemerintah tetap membuka ruang pengangkatan sebagai PPPK meski dengan waktu kerja terbatas. Ini jadi semacam solusi sementara lah supaya teman-teman yang honorer punya kejelasan. Selain itu, penundaan ini juga bisa dibilang berdampak pada kebutuhan pegawai di berbagai instansi. Meskipun Kementerian Pan-RB mengatakan masih ada sekitar 400.000 formasi kosong yang perlu diisi, peniadaan rekrutmen di tahun ini otomatis menunda pengisian kekosongan itu. Pemerintah berharap instansi bisa cepat merespon kebutuhan ASN yang ada. Ada juga yang memperkirakan penundaan pengangkatan CPNS ini bisa menyebabkan kerugian hingga triliunan rupiah karena ada potensi pendapatan yang hilang per pegawai ASN. Yang jadi kekhawatiran besar lainnya adalah bagaimana dampaknya ke tingkat pengangguran di Indonesia. Bayangin aja, menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 itu sudah mencapai 7,2 juta orang. Angka ini bahkan naik sekitar 83.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Dan yang paling banyak menganggur itu adalah kelompok usia muda di bawah 24 tahun mencapai 16,16%. Nah, dengan dibatalkannya seleksi CPNS 2025 ini adalah pukulan telak buat pencari kerja, terutama fresh graduate dan juga honorer yang sangat mengandalkan kesempatan ini untuk mendapatkan pekerjaan dan kepastian. Lapangan pekerjaan di sektor swasta itu sayangnya juga sedang menghadapi tantangan dengan banyak kasus PHK yang terjadi awal tahun. Jadi, ketiadaan lowongan PNS bisa membuat persaingan semakin ketat dan berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran. Terus gimana dong? Apa yang bisa kita lakukan sebagai pencari kerja selain mengandalkan jadi PNS? Jangan patah semangat dulu. Ada banyak kok jalan lain yang bisa teman-teman tempuh. Yang pertama, fokuslah untuk mengembangkan diri dan juga meningkatkan skill atau keterampilan. Dunia kerja itu cepat sekali berubah. Kalau dulu ijazah jadi segalanya, sekarang yang dicari adalah kemampuan nyata. Kalian bisa memanfaatkan berbagai platform belajar online, misalnya Udemy, Coursera, dan sebagainya untuk mengambil kursus di bidang yang banyak dibutuhkan oleh pasar, misalnya aja digital marketing, data science, pemrograman, desain grafis, dan sebagainya. Sertifikasi keahlian juga bisa menjadi nilai tambah yang membuat CV kalian lebih bernilai ketika dilihat oleh tim HRD dan juga menunjukkan keseriusan kamu dalam mengembangkan diri. Yang kedua, jangan terpaku pada satu jenis pekerjaan atau industri. Mungkin impian teman-teman memang jadi PNS, tapi kalau kesempatannya tertunda atau belum ada, kenapa enggak buka mata untuk mencari peluang di sektor lain, bisa jadi di sektor swasta, BUMN, di startup, atau bahkan di organisasi non-profit. Banyak kok perusahaan yang menawarkan jenjang karir menarik dan juga gaji yang kompetitif. Bahkan bisa jadi lebih tinggi daripada gaji PNS di level tertentu. Manfaatkan berbagai platform pencarian kerja untuk mencari berbagai lowongan. Dan jangan ragu untuk mencoba bidang yang mungkin belum pernah kalian pertimbangkan sebelumnya, asal terjamin keamanan dan kelegalannya. Kemudian yang ketiga,
pertimbangkan jalur wirausaha atau freelance. Ini adalah era di mana kalian bisa menciptakan pekerjaan kalian sendiri. Punya ide bisnis meskipun dari skala kecil, jangan ragu untuk mencobanya. Banyak startup sukses berawal dari rumah. Atau kalau kalian punya keahlian khusus, kalian bisa menawarkan jasa freelance juga. Misalnya jadi penulis konten, desain grafis, penerjemah, guru privat online, atau admin sosial media. Itu bisa juga menjadi pilihan yang fleksibel dan menjanjikan. Bahkan bisa memberikan penghasilan yang sangat lumayan kalau kalian pandai membangun personal branding dan juga jaringan. Dan yang keempat, perluas networking kalian. Ini sangat penting di era zaman sekarang. Kalian bisa ikut seminar, workshop, atau bergabung dengan komunitas profesional di bidang yang kalian minati. Kalian juga bisa aktif di LinkedIn dan juga mengikuti akun-akun profesional dan berinteraksi. Siapa tahu dari sana kalian bisa bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan informasi lowongan yang tidak dipublikasikan secara umum, memberikan rekomendasi untuk kalian, atau bahkan menjadi partner bisnis di masa yang akan datang. Networking itu bisa membuka pintu kesempatan yang tidak terduga. Nah, ini yang paling penting nih. Kalau kalian sudah bekerja di sektor swasta atau punya usaha sendiri, jangan kalian pikir pintu CPNS jadi tertutup. Justru kebalikannya, pengalaman kerja yang kalian dapatkan di luar sana, entah itu dari perusahaan swasta atau mengelola usaha sendiri, bisa jadi nilai tambah yang signifikan saat seleksi CPNS dibuka lagi di masa yang akan datang. Kalian akan punya bekal berupa keahlian praktis, kemampuan problem solving, punya etos kerja, dan juga belajar kepemimpinan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang yang fresh graduate. Pemerintah juga mencari ASN yang kompeten dan berpengalaman loh. Jadi, sembari menunggu kesempatan CPNS berikutnya, manfaatkanlah waktu ini untuk membangun portfolio pengalaman dan skill kalian. Siapa tahu dengan bekal itu, kalian justru akan lebih unggul ketika waktunya tiba. Ingat ya, keberhasilan itu tidak harus datang dari satu jalur aja kok. Terkadang penundaan justru membuka pintu untuk kesempatan yang lebih baik dan tanpa diduga-duga. Tetap semangat, adaptif, dan terus belajar. Ngomong-ngomong soal CPNS, ada fenomena menarik nih secara kultural di Indonesia. Kenapa ya? Dari dulu sampai sekarang, banyak banget orang yang menganggap jadi PNS itu semacam jalan pintas menuju masa depan yang terjamin. Jawabannya kompleks sih, karena ini bukan hanya sekedar gaji pokok atau tunjangan bulanan. Salah satu daya tarik utamanya tentu saja adalah uang pensiun. Bayangin aja, setelah puluhan tahun kerja, seorang PNS masih bisa menikmati penghasilan bulanan di masa tua tanpa harus bekerja. Ini memberikan rasa aman finansial yang sangat kuat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi. Selain soal uang pensiun, ada juga faktor stabilitas pekerjaan. Berbeda dengan karyawan swasta yang sewaktu-waktu bisa kena PHK jika perusahaan merugi atau melakukan efisiensi, PNS itu nyaris nggak bisa diberhentiin sembarangan sih. Ada peraturan ketat yang melindungi posisi mereka, dan ini memberikan ketenangan batin yang luar biasa, terutama untuk masyarakat yang menjunjung tinggi kestabilan. Kemudian ada juga urusan prestise dan status sosial. Di banyak daerah, menjadi PNS itu masih dianggap pekerjaan yang terhormat dan berkedudukan tinggi. Ada semacam kebanggaan tersendiri yang melekat pada profesi ini, bahkan sering dianggap sebagai kasta tertentu di masyarakat. Dan jangan lupa juga soal jam kerja yang teratur dan peluang karir yang dianggap cukup jelas. Jadi bisa dibilang anggapan CPNS sebagai jalan pintas itu bukan hanya soal uang, tapi juga gabungan antara jaminan finansial di hari tua, stabilitas pekerjaan, status sosial yang dianggap tinggi, dan juga pola kerja serta jenjang karir yang dianggap teratur. Semua faktor ini menciptakan citra PNS sebagai pekerjaan impian yang memberikan kepastian hidup dan keamanan yang sangat diimpikan oleh banyak orang di Indonesia. Tapi kalau memang belum atau bukan rezekinya jadi PNS ya jangan terlalu khawatir juga lah, karena yang namanya rezeki halal itu kan bisa datang dari mana aja ya. Yang penting kita terus berusaha dan berdoa. Kalau kalian mau tahu gimana caranya menghasilkan uang tanpa modal yang banyak, silakan cek channel saya karena ada banyak video-video tentang hal seperti ini. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye.